bisa 35.000. Kemudian padi, beras, ini juga cukup signifikan kenaikannya. Lah ini bisa Ibu sampaikan, ketika itu kita juga kasihan ke petani kalau harganya terlalu rendah. Nah, yang dibutuhkan adalah bagi kita masyarakat harga yang stabil. Kemiskinan di Indonesia itu sekitar 5%. Mungkin 5% kelihatannya nggak terlalu tinggi. Tetapi kalau kita kalikan dengan jumlah penduduk 270 juta, ini angkanya pasti besar. Keluarga miskin 1 sarjana. Saya termasuk orang yang agak perjuangannya cukup berat ketika sekolah, ketika kuliah terutama. Karena bukan hanya SPP loh yang bayar, harus ada biaya hidup. Ini biaya hidup ini yang justru tinggi. Walaupun sekarang ada bidik misi, tetapi bidik misi itu mensyaratkannya standarnya tinggi ya. Sementara mungkin kalau kita lihat start untuk keluarga yang kurang mampu tentu berbeda dengan keluarga yang mampu. Keluarga yang mampu startnya mungkin di sini Bu. Karena apa? Dia bisa memilih sekolah yang terbaik, bisa ada pendampingan, mungkin les, atau dia bisa membeli buku apapun yang dia inginkan, atau akses informasinya juga mereka bisa dapatkan. Sementara keluarga miskin mungkin di sini Bu startnya. Jadi kalau nggak ada afirmatif itu akan sulit sekali. Afirmatif itu berarti menyamakan ya, misalnya posisi yang keluarga mampu di sini, yang keluarga miskin di sini, itu loh Bu. Harus ada di yang ini agak dikatrol. Nah ini baru seperti itu. Kemudian yang lainnya adalah terkait dengan lapangan pekerjaan. Kalau di programnya itu 17 juta ya, harapannya bisa membuka 17 juta lapangan pekerjaan di Indonesia. Kita sudah memiliki kawasan-kawasan industri. Ini bisa dioptimalkan. Kemudian apabila iklim investasinya itu bisa tersupport, oh ini ya butuh penerjemah ya. Iya, butuh penerjemah. Saya juga agak berpikiran. Ngomongku mungkin terlalu cepat juga. Iya. Iya, satu biasa. Ya. Atau pakai ini ya. Ibu, habis ibu ya. Nanti kita akan kasih materinya ya, hard copy ya, untuk dibaca. Baca bisa ya nanti ya, nggak apa-apa. Ya ibu-ibu ya, kita lanjut ya. Ya, oke, silakan Ibu. Mohon maaf ya. Untuk ya, penciptaan lapangan pekerjaan ini targetnya adalah 17 juta ya, dengan membuka iklim usaha investasi yang kondusif. Ini salah satunya, dan tentu saja SDM dari kita juga harus bisa naik kelas agar bisa sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh pabrik. Kemarin saya kebetulan menemani Mas Ganjar ke Kerawang. Di sana keluhannya adalah salah satunya pungli agar mereka bisa masuk ke pabrik, Pak. Jadi ini mungkin perusahaannya tidak tahu. Agar bisa masuk ke pabrik itu daftar ke mungkin agen, semacam agen. Ternyata untuk bisa mendaftar itu punglinya antara 5 sampai 8 juta. Ini mereka kebetulan karena pagi-pagi kami itu jalan masuk ke perumahan penduduk itu, dan ada di gang yang memang itu daerahnya daerah pekerja. Semuanya keluhannya itu sama. Nah ini tentu sistemnya harus diperbaiki agar orang nyari kerja itu mau cari duit ya. Sebelum masuk sudah harus bayar 5 juta, tentu bukan nilai yang kecil. Nilai yang kecil ini memang harus ada pengawasan yang ketat terkait itu.
Kemudian yang lain adalah, ini tentang visi misi dulu ya Bu ya. Nanti setelah itu baru bagaimana kita bisa masuk ke kelompok masyarakat. Satu puskesmas, satu desa, satu puskesmas dengan nakes dan juga psikolog. Karena kalau kita mau bicara masalah kesehatan, selama ini mungkin kita terlalu fokusnya ke kesehatan jasmani. Tapi mental health itu tidak, seolah-olah kalau kita belum depresi itu berarti nggak masalah. Padahal untuk menjadi depresi itu prosesnya panjang. Kalau kita bisa mentreatmentnya di awal-awal, bisa mengidentifikasi, ini masyarakat akan bahagia. Karena kita kan visi misinya Ganjar Mahfud itu agar masyarakat itu sejahtera. Kalau bicara masalah sejahtera itu sejahtera jasmani, sejahtera rohani, dan tidak ada rasa takut. Aman. Kalau kita tidak aman, ditakut-takuti, itu berarti kita juga belum sejahtera. Ya itu jadi di sekolah-sekolah itu nanti juga setiap sekolah ada psikolog. Mungkin bisa bekerja sama. Kalau program yang di Jawa Tengah itu salah satunya adalah one student one client. Karena selama ini saya juga sering sekali mendapat keluhan kalau misalnya ada yang terkena bullying, itu bagaimana ya konsultasinya. BK selama ini lebih seolah-olah menjadi kayak investigator untuk punishment terhadap anak-anak, bukan untuk mendampingi. Padahal seharusnya harus dinormalisasi. Ketika ada anak-anak sekolah yang mungkin dia merasa saya kok kayaknya kurang nyaman, atau ada yang bisa dicurhatkan, itu ke BK. Kalau sekarang kan ke BK, ayo kamu ngapain nggak ngerjain PR ya? Seolah-olah ada adjustment seperti itu di sekolah-sekolah. Ya mungkin juga guru BK-nya bukan psikolog atau yang sesuai dengan peruntukannya seperti itu. Nah ini nanti ketika seperti itu, kesehatan mental untuk anak-anak SMA, anak-anak kuliah itu sekarang luar biasa tantangannya luar biasa. Beberapa kita mungkin terpapar ya sama media ya, berturut-turut, salah satunya di Semarang, itu suicide. Kenapa? Sebetulnya kalau komunikasi dari awal bagus, atau di tempat-tempat semuanya itu ada mereka berkonsultasi tanpa ada judgement, itu mereka akan lebih bisa tertangani. Karena apa Bu? Kadang-kadang nih ada anak sekolah, kepingin dia merasa mengidentifikasi, saya kayaknya mental health-nya kena, tetapi kadang ada resistensi dari orang tua untuk mendatangkan anaknya ke yang ahli, ke psikiater atau psikolog, karena takut stigma. Wah itu anaknya Ibu A ke psikolog loh, ke psikiater loh, ada masalah apa ya? Nah ini kita juga harus bisa mengedukasi ibu-ibu sekali, kita nggak usah gibah yang seperti itu, karena gibah itu juga bisa mengena kepada kesehatan mental orang lain. Itu terkait. Kemudian untuk anak-anak, ini anak-anak itu juga program Ganjar Mahfud adalah untuk salah satunya pencegahan stunting. Pencegahan stunting itu yang paling efektif adalah mulai dari janin di kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Itu yang namanya 1000 hari kehidupan pertama. Ketika di kandungan, sel-sel otak dari anak itu sudah terbentuk. Jadi harus ada pelurusan juga ya. Pendek belum tentu stunting. Stunting pasti pendek. Jadi kan ini perkembangan yang terjadi karena gagal tumbuh lah istilahnya ya. Terjadi karena kekurangan lemak. Sehingga pencegahannya itu harus mulai dari di kandungan. Ibunya harus sehat agar anaknya yang dikandung itu juga sehat. Yang paling efektif adalah telur. Efektif gampang soalnya. Sebetulnya protein apapun, tetapi telur itu kan gampang dan affordable ya, terjangkau. Sehari 2, misalnya untuk kalau misalnya ibu lagi ngandung 2, ya minimal 1 lah, itu 1.
Kalau misalnya kita mau membuat gerakan-gerakan itu juga sangat bagus apabila kalau kami di Jawa Tengah itu ada istilahnya orang tua asuh. Orang tua asuh untuk keluarga yang sedang ada yang mengandung. Kan nggak terlalu berat kalau misalnya orangnya yang mampu memberikan sehari 1 atau 2. Kemudian ketika anaknya lahir juga seperti itu. Ibunya juga dapat, anaknya juga dapat. Karena apa? Ketika menyusui ibunya kan juga butuh sekali asupan gizi. Ini ya Bu ya, ini terkait dengan program-program. Sebenarnya visi-visi masih banyak, tetapi itu mungkin yang perlu mendapat tekanan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah KTP Sakti. Sudah dengar ya Bu ya? Sudah dengar. Karena mohon maaf Ibu-ibu, jadi ada serangan ke kita juga yang mengatakan kalau Ganjar Mahfud itu terpilih, nanti BLT hapus, bansos hilang. Itu tidak Bu, justru kita mau mengimprove, mau menaikkan, mau mengembangkan. Mungkin dari sisi penerimaannya, kalau datanya itu tepat, maka jumlahnya itu berapa yang harus dialokasikan itu juga jelas. Kalau ada KTP pintar, datanya itu integrated, semuanya itu masuk, KIP jadi satu, kemudian BLT jadi satu. Kalau sekarang kan masing-masing ada. Nah iya, dompetnya penuh bukan karena uang tapi kartu. Wah itu ya, jadi nanti jadi satu semua dan di situ nanti akan ada single identity, akan lebih mempermudah untuk pendataannya maupun untuk penyalurannya. Itu ya Bu ya. Untuk KTP Sakti ini adalah salah satu andalan dari Ganjar Mahfud. Terus bagaimana kita? Karena harapannya ini kan nanti ibu-ibunya ini juga jadi jurkam semua ya, jurkam untuk Ganjar Mahfud. Sebetulnya kenapa ibu-ibu itu menduduki peranan yang sangat ideal? Ya? Satset, nah, ibu itu satset. Kemudian apa lagi? Coba sini ada yang mau? Jujur, satset, jujur, apalagi? Nasionalis. Banyak temennya yang jelas itu ya. Banyak temennya dan rodok cerigis ya, agak cerewet ya. Loh, itu kekuatan loh, fleksibel. Seintrovert-introvertnya perempuan itu minimal dia kalau pas belanja ke pasar kan juga ngobrol. Lah kalau bapak-bapak seintrovert-introvertnya nyuruh istrinya yang belanja gitulah. Ini dimanfaatkan Bu, dimanfaatkan. Minimal lingkungan terdekat kita sambil ngobrol. Kadang kan mungkin di rumah juga berbeda anaknya. Oh saya pinginnya yang ini, saya pinginnya yang itu. Kenapa? Masing-masing pasti punya argumentasi. Lingkungan terdekat. Begitu lingkungan terdekat kita dapat, lah masing-masing anggota keluarga itu juga untuk bisa mensosialisasikan di lingkungan masing-masing. Misalnya anak sekolah, nah anaknya itu juga memberikan pemahaman kepada teman-temannya. Suami di lingkungan kerja, mungkin dia itu hobis apa, misalnya kayak saya lari, di lingkungan teman-teman larinya. Itu ya. Lah ibu ketika belajar itu juga memberikan pengertian-pengertian ya, disesuaikan. Misalnya kalau ke pasar itu bisa masuk ke lingkungan yang tentang harga. Kemudian KTP Sakti ya, tapi nggak langsung ya Bu, semuanya dihabisin hari itu, orangnya juga langsung malah kadang-kadang gitu. Jadi ngobrolnya itu nggak terlalu formal. Ngobrolnya sambil santai, kayak nggak kelihatan kalau kita itu sebetulnya sedang memberikan kampanye, tidak lagi mencoba untuk mengubah cara berpikir, karena masih 28% kalau berdasarkan survei yang swing voter. Mereka itu lebih suka kalau kita melakukannya secara soft campaign. Jadi ini loh, kalau Pak Ganjar Mahfud ini, jadi ini harganya bisa stabil, atau misalnya itu kalau misalnya ibu-ibunya juga bisa masuk seperti itu, KTP Sakti juga masuk. Misalnya satu kali tentang satu tema.
Kemudian lagi duduk, misalnya di angkot, sebelahnya juga biasa diajak ngobrol. Atau kita punya komunitas apapun, itu kita bisa masuk. Ini kalau kita melakukannya di darat. Canvassing, itu juga ya, itu penting sekali. Karena door to door, Mbak, ini. Door to door ini paling efektif kalau sekarang. Door to door. Karena apa? Ada interaksi secara langsung dengan masyarakat. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan pun kita bisa menjawabnya dengan baik. Kemudian yang kedua dengan melalui tentu saja sosial media. Ya, Ibu di sini sudah pada pakai sosial media nggak? Pakai, manfaatin itu, ya, manfaatin itu. Mau TikTok, mau FB, mau Instagram untuk memberikan energi positif. Energi positif dengan kalimat-kalimat dan kata-kata yang positif juga. Jangan kita menyerang atau apalagi sampai hate speech untuk paslon yang lain. Nggak bisa. Kita menyabarkannya itu energi positif agar yang membaca itu juga tertularkan energi positif dari kita. Soalnya kalau kita itu mengungkapkannya kemarahan-kemarahan, nanti yang membaca itu juga terkena energi negatif kita. Biar marahnya itu kita pendem, tetapi ketika kita memberikan edukasi itu dengan hal-hal yang positif. Mungkin itu saja ya, sudah lama sekali. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu ada juga yang namanya Creative Hub untuk milenial dan Gen Z. Tapi kalau kita perhatikan tadi, Ibu Ati nggak ke sana. Kenapa? Karena Ibu kampanye untuk platformnya dan itu kita fokus di situ aja, Bu. Itu kita fokus di situ aja. Alam sekarang itu sedang kampanye untuk generasinya dia. Koordinator Pijar Alfa, Teh Gina Sanova. Ibu Gembala Cantik Pendeta Tamara Geraldine Tambunan. Koordinator Pijar Jakarta Timur, Mbak Mirna. Ibu Enif Suprobo, Koordinator Pijar Depok. Mau foto dulu. Pijar Sumatera Utara, Kak Sarma. Horas Ngejua-jua. Kasih tepuk tangan dong. Pijar punya 10.000 celebek yang siap dibagikan kepada pedagang, UMKM, warteg. Silakan Ibu tuh kalau mau canvassing membagikan celebek, hubungi Tante Rosi ya. Tenang. Oke, siap? 1, 2, 3. Pijar! Pilih Ganjar Mahfud. Menang! membara banget bersama ibu-ibu yang lain. Nah, sebenarnya apa sih Bu yang mau visi misi atau pesan yang disampaikan kepada ibu-ibu yang tadi ada? Yang tadi silaturahmi ya dengan teman-teman pijar, dan juga tadi ada pelantikan dari beberapa teman pijar yang dari provinsi-provinsi lain. Ini juga kita mencoba menyamakan persepsi terkait dengan yang ada sekarang, dan tentu saja menyerap aspirasi dari teman-teman pijar yang dari seluruh Indonesia, dan banyak sekali aspirasi dari mereka yang sudah saya catat dan sebagian juga saya jawab kalau yang memang itu masuk dalam ranah
Ya. Termasuk juga soal stunting dan mental health tadi sempat disinggung ya sama Ibu Ati. Ya, ada stunting, mental health, kemudian untuk kasus-kasus pelecehan seksual, bagaimana sistem pelaporannya, karena terkadang justru korban ini yang dikriminalisasi. Itu kejadian di beberapa perguruan tinggi maupun SMA, dan kita memang ada nanti satgas di masing-masing lembaga pendidikan. Kemudian terkait dengan mental health juga Ganjar Mahfud itu kan ada program satu puskesmas satu desa termasuk nakes, dan di situ nakes juga ada psikolog, jadi mereka nanti bisa berdiskusi, bisa curhat di masing-masing puskesmas termasuk juga di lembaga pendidikan. Kemudian kalau untuk stunting kita fokus di 1000 hari kehidupan pertama dengan memberikan telur kepada ibu hamil maupun janin dan nanti ke anak-anaknya itu. Iya, dan di masa kampanye ini juga kita rencananya seperti itu, terjun ke lapangan langsung. Dan kalau untuk program kedepannya ketika Ganjar Mahfud itu diberi amanah, itu akan dilanjutkan. Ibu, tadi kan sempat dibilang kalau ibu-ibu ini tuh kayak senjata rahasia gitu, punya kekuatan tersendiri untuk khususnya di tahun politik. Nah, sebenarnya apa sih Bu kemampuan dari ibu-ibu, emak-emak di tahun politik ini? Ya kan ada ini ya, slogan The Power of Emak-emak. Yang pertama itu semangatnya luar biasa sekali, kemudian ibu-ibu ini juga fleksibel ketika bermasyarakat, kemudian orangnya juga memiliki motivasi yang luar biasa untuk perbaikan bangsa dan negara. Jadi ini adalah modal yang luar biasa dari ibu. Mereka bisa masuk ke semua kalangan. Ya, semoga bisa maksimal ya. Karena kita kan kalau nggak salah 51%-nya ya, nanti pemilih itu perempuan. Dan kalau ibunya milih pasti suami dan Itu. Harapannya juga seperti itu. Ya. kalau ibunya milih anaknya akan milih.